Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lins. Bagaimana kabar percintaan kalian semua? Semoga hubungan kalian gak digantung kayak jemuran ya cuy. Kali ini saya akan kembali merangkum film bergenre fiksi ilmiah. Film ini menceritakan seorang pria yang memiliki kekuatan berteleportasi atau berpindah tempat. Lalu pria itu diburu oleh organisasi yang bernama Paladins, sehingga membuatnya harus terus berlari menghindari kejaran para Paladins yang ingin menghabisinya. Bagaimanakah cara pria itu menghentikan para Paladins? Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Di awal scene memperlihatkan seorang pria yang berada di atas puncak piramida. Belum diketahui bagaimana pria itu bisa berada di atas sana. Kemudian scene pun flashback, terlihat pria yang bernama David sedang berada di sekolah. Ia menyapa seorang gadis bernama Millie. Kemudian bel pun berbunyi yang menandakan bahwa jam sekolah telah berakhir. Saat hendak pulang, di luar sekolah David kembali bertemu dengan Millie. Terlihat David memberikan Millie sebuah barang yang ia beli di tempat barang bekas. David berharap Millie menyukai pemberian darinya. Tak lama kemudian, setelah Millie membuka hadiah yang diberikan oleh David, seorang anak laki-laki bernama Mark pun datang dan berusaha merebut barang itu. Lalu Mark membuli David dan melemparkan barang yang diberikan David kepada Millie ke sebuah danau. Saat David ingin mengambil kembali barang itu, Millie pun berusaha untuk menghentikannya karena tempat itu sangat berbahaya. Tapi David tetap berusaha mengambil barang itu. Lalu David mulai berjalan di atas danau yang membeku. David pun terjatuh ke dalam danau karena bongkahan es tempat ia berdiri pecah. Saat David tenggelam, David malah berpindah tempat ke sebuah perpustakaan umum. Ya, itu adalah teleportasi pertama yang dilakukan David. David, come back. Come on, just let it go. All good, see? Scene pun berlanjut ke David yang berjalan pulang dengan keadaan basah kuyup. Sesampainya di rumah, ayah David bertanya apa yang terjadi kepadanya. Tetapi David yang tak menghiraukan pertanyaan dari ayahnya pun langsung naik ke kamarnya. Terlihat ayahnya yang kesal langsung menghampiri David yang berada di kamar. Lalu saat ayahnya membuka paksa pintu kamar David, tidak sengaja David pun melakukan teleportasi lagi. David kembali ke perpustakaan umum tempat ia pertama kali berteleportasi. Terlihat di sana David yang kebingungan karena ia bisa berpindah tempat. David! Lalu ia kembali berteleportasi ke kamarnya. Saat berada di kamar, David terlihat membuka sebuah kotak. Kotak itu berisi foto David bersama ibunya. David pun berpikir untuk pergi meninggalkan ayahnya seperti yang ibunya dahulu lakukan. Diketahui ibunya David pergi karena ayahnya memiliki sifat temperamental. Scene berpindah kepada Millie. Di kamar ia tampak menangis dan sangat sedih. Tak lama kemudian terdengar seseorang melempar sebuah kerikil ke arah jendela kamar Millie. Millie pun segera mengecek keluar jendela, tapi Millie tidak menemukan siapapun di luar. Millie hanya melihat ayunan yang berada di rumahnya bergerak sendiri. Millie pun langsung keluar rumah untuk mengecek ayunan itu. Saat Millie sudah berada di luar, ia menemukan hadiah dari David sudah berada di atas ayunan itu. Millie pun mencari di mana David berada, tapi David tidak berada di sana. Scene pun memperlihatkan David yang sudah meninggalkan rumahnya dan menyewa sebuah kamar hotel. Lalu saat David berada di sebuah taman, ia terlihat sedang belajar bagaimana cara berteleportasi dan berusaha untuk mengontrolnya. Lalu scene berpindah saat David telah kembali ke kamar hotel. Ia sedang membuka buku yang memiliki beberapa foto tempat wisata, dan David melihat foto suatu tempat yang pernah ia kunjungi bersama ibunya. David pun membayangkan saat ia berada di sana, dan terlihat buku yang dipegang David pun seperti tertiup angin. Lalu dinding kamar tempat ia menginap pun mulai retak, dan David berteleportasi ke sebuah menara yang pernah David kunjungi bersama ibunya. In there. Mommy. Gotcha. I'm not letting you go. Scene berpindah kepada David yang berada di luar bank. Terlihat David memasuki bank itu dan ingin menggunakan toilet yang ada di sana. Security di sana pun mengantarkan David ke toilet. Pada saat mengarah ke toilet, David memperhatikan sebuah brankas yang ada di bank itu. Kemudian scene berpindah saat David kembali ke kamarnya. Di sana terlihat David yang mengenakan penutup kepala dan menyiapkan beberapa perkakas. David yang sepertinya sudah mengetahui cara kerja berteleportasi itu pun memejamkan matanya. Lalu ia berpindah ke dalam brankas yang ada di bank. Ya, David mencuri semua uang yang berada di dalam brankas itu.
Scene berpindah keesokan harinya. Terlihat pria tua berambut putih yang ingin menyelidiki kasus perampokan yang terjadi di bank. Biar lebih gampang, kita sebut saja pria itu sebagai Bedun. Lanjut, Bedun pun memasuki bank. Lalu pihak bank menghampirinya dan memberitahu bahwa polisi dan FBI sudah menangani kasus itu. Bedun pun memperlihatkan kartu identitas miliknya. Lalu pihak bank pun langsung mengizinkan mereka masuk. Pihak bank menjelaskan kepada Bedun kalau polisi pun tidak bisa mengetahui bagaimana cara berangkas itu bisa dibobol karena terlihat tidak ada sistem keamanan yang rusak. Bedun pun meminta rekaman CCTV sebulan penuh dan nama-nama orang yang mempunyai deposito di bank itu. Pihak bank menolak karena informasi yang diminta Bedun bersifat rahasia. Lalu Bedun menjelaskan siapapun yang merampok bank tersebut pasti pernah berada di sana. Scene pun berpindah ke masa sekarang, di mana David yang sudah dewasa tinggal di sebuah apartemen mewah di kota New York. Terlihat David yang sudah mahir menggunakan kekuatannya. Ia menggunakan kekuatan teleportasinya itu untuk berpindah ke tempat-tempat yang ingin ia tuju. Kemudian Scene berpindah ke suatu hutan. Bedun sedang menyandera seorang pria dengan cara mengikatnya ke sebuah pohon dan mengalirkan arus listrik ke ikatan itu. Ternyata pria yang disandera Bedun mempunyai kekuatan yang sama seperti David. Bedun mengatakan bahwa pria yang disanderanya adalah orang terkutuk karena mempunyai kemampuan berteleportasi, yang dimana menurut Bedun hanya Tuhan yang boleh memiliki kekuasaan atas itu. Lalu Bedun menghabisi pria di sana. Tak lama kemudian Bedun mendapatkan panggilan yang memberitahunya bahwa mereka menemukan informasi pelaku pencurian bank 8 tahun yang lalu. God should have the power. Yeah. We have a lead on the banks. Scene berpindah di mana David yang telah kembali ke apartemennya. Terlihat Bedun yang telah berada di sana. Bedun mengatakan sudah 8 tahun ia mencari David. Bedun bertanya kepada David bagaimana cara David melakukan itu semua. Tapi David tidak menjawab pertanyaan Bedun. David hendak membuka pintu untuk menyuruh Bedun segera pergi dari apartemennya. Terlihat David yang kesusahan membuka pintu apartemennya. Bedun di sana pun bertanya kepada David apakah ia sudah lama tidak menggunakan pintu sembari ia mengambil sebuah tongkat dari tasnya. Kemudian Bedun menyerang David dengan tongkat itu. Bedun mengatakan ia mengetahui siapa David dan bertanya bagaimana cara David bertahan selama ini. David yang terkena serangan dari Bedun pun berpindah ke sebuah ruangan di apartemennya yang berisi foto-foto tempat yang pernah ia kunjungi. Tetapi saat ingin berteleportasi lagi, David tidak bisa melakukan itu. Bedun pun menjelaskan bahwa David akan begitu sulit berteleportasi dengan listrik 1000 volt yang melewati otaknya. Ternyata listrik itu berasal dari tongkat yang digunakan Bedun untuk menangkap David. David pun bisa lolos dari Bedun. Ia pergi ke suatu tempat. Ternyata David berteleportasi ke kamar lamanya. Ayahnya yang berada di sana pun menyadari David telah kembali. Ia langsung bergegas pergi ke kamar David. Ayah David meminta kepada David untuk tidak pergi lagi. Saat ayah David berhasil masuk ke kamarnya, David ternyata sudah pergi dari sana. Scene berlanjut kepada Bedun. Terlihat Bedun di sana masih berada di apartemen milik David. Ternyata Bedun sedang memeriksa barang-barang milik David. Ia melihat beberapa foto yang salah satunya adalah foto Millie. Scene berpindah di mana David yang sedang berada di rumah seseorang. Lalu David mengetuk rumah itu dan terlihat seorang wanita yang membukakan pintu itu terkejut melihat David. Wanita tersebut adalah ibu dari Millie yang mengira David telah tewas saat berada di danau. David pun bertanya keberadaan Millie. Ternyata Millie sudah tidak tinggal di sana melainkan di rumahnya sendiri. Lalu ibu Millie memberitahu alamat rumah Millie dan tempat di mana Millie bekerja. Scene berpindah di bar tempat Millie bekerja. Terlihat David di sana sedang memperhatikan Millie yang sedang bekerja. Saat hendak pergi dari sana, tak sengaja David berpapasan dengan Mark yang dulu membulinya di sekolah. Namun di sana David berpura-pura tidak mengenali Mark dan tiba-tiba terdengar suara gadis yang memanggil nama David. Ternyata itu adalah Millie. Mark yang terlihat mabuk di sana mencoba mengganggu Millie. David yang marah lalu memukul Mark hingga mereka terlibat perkelahian. Saat berada di luar, David mendorong Mark melewati pintu. Lalu mereka berdua berpindah ke berangkas tempat David dulu merampok bank. Mark terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Lalu David pun meninggalkan Mark di dalam berangkas itu dan kembali ke bar tempat Millie bekerja. Freak! What? Guess I don't know. Saat berada di dalam bar, David bertanya bagaimana kabar Millie. David yang mengetahui Millie ingin sekali melakukan perjalanan ke Roma langsung mengajak Millie untuk pergi ke Roma saat itu juga. Millie pun menyetujui ajakan David dan mereka pun pergi dari sana. Scene berpindah ke kantor polisi. Terlihat di sana Bedun yang sedang menginterogasi Mark. Bedun menyuruh Mark menjelaskan bagaimana ia bisa berada di dalam berangkas. Mark memberitahu Bedun bahwa para polisi tidak percaya terhadap penjelasannya dan percuma saja menjelaskan itu semua kepada Bedun. Bedun mengatakan
mengatakan bahwa ia akan mempercayai penjelasan dari Mark. Lalu Mark mulai menjelaskan semuanya. Akhirnya Bedun mendapatkan semua informasi mengenai David. Scene kembali kepada David dan Millie yang telah berada di kota Roma. Mereka terlihat sedang berjalan-jalan dan hendak pergi ke Kolosium. Saat telah sampai di Kolosium, ternyata Kolosium itu telah lama tutup. Lalu terlihat pria tidak dikenal sedang mengawasi David dari kejauhan. David pun berhasil membuka pagar Kolosium itu dan mengajak Millie untuk masuk. Saat berada di dalam Kolosium, David bertemu dengan pria yang mengawasinya. Diketahui pria itu bernama Griffin. David terkejut melihat Griffin yang memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Tak lama kemudian datang anggota Bedun yang ingin menangkap mereka berdua. David yang melihat kehadiran anggota Bedun pun langsung bergegas ingin melarikan diri. Saat hendak pergi, David dihentikan menggunakan tongkat listrik yang biasa digunakan Bedun. Lalu para anggota Bedun mengejar Griffin, tapi Griffin berhasil melumpuhkan para anggota Bedun yang mengejarnya. Just me then. David bertanya kepada Griffin siapakah orang-orang yang mengejar mereka. Griffin menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan organisasi Paladin. Paladins adalah organisasi yang memburu orang-orang yang memiliki kekuatan teleportasi seperti David. Tak lama kemudian datang petugas keamanan Kolosium yang melihat mereka di sana dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Lalu Griffin berteleport ke kediamannya. Terlihat David yang juga berteleport menggunakan celah lompatan Griffin. Kemudian Griffin menyuruh David untuk pergi dari tempat tinggalnya karena Millie masih berada di Kolosium. David pun segera kembali ke Kolosium untuk menyelamatkan Millie. Setelah berada di Kolosium, David langsung mengajak Millie untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka sudah berada di luar, tampak para petugas kepolisian yang sudah berada di sana langsung menangkap David. Lalu scene berpindah ke kantor polisi. Terlihat David yang sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Mereka menahan paspor milik David untuk sementara waktu. Tak lama kemudian David terkejut melihat kehadiran ibunya. Lalu ibunya menyuruh David untuk segera pergi. Saat akan pergi, ibunya pun mengatakan kepada David untuk meninggalkan Millie karena jika Millie masih bersamanya, keselamatan Millie akan terancam, dan ibunya pun langsung meninggalkan David. David yang masih terkejut pun berusaha untuk mengejar ibunya, tapi seorang petugas kepolisian datang untuk menghentikan David. David membawa petugas kepolisian itu ke puncak piramida. Kemudian David menghampiri Millie yang masih menunggunya. David menjelaskan bahwa ia telah bebas dan mengajak Millie untuk segera pergi dari sana. Saat di perjalanan, Millie masih bingung dengan peristiwa yang menimpa mereka. Lalu David membawa Millie ke sebuah tempat. Ternyata David membawa Millie ke sebuah bandara. Saat berada di sana, David langsung memberikan tiket penerbangan kepada Millie. Tapi Millie masih mempertanyakan tentang kejadian yang menimpa mereka. Millie penasaran dengan ransel yang dibawa David dan menyuruh David menunjukkan isi dari ranselnya. Lalu David membuka ranselnya dan terlihat isi dari ransel itu berupa uang yang sangat banyak. David menjelaskan bahwa ia tidak bisa ikut bersama Millie. David juga menjelaskan bahwa ia tidak ingin berbohong. Millie yang mendengar itu lalu mengatakan bahwa David tidak ingin mengatakan hal sebenarnya yang menimpa David. Lalu Millie meninggalkan David. Kemudian scene berpindah kepada Bedun. Terlihat Bedun yang sedang dalam perjalanan dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa David berhasil melarikan diri. Bedun yang mendengar itu pun memiliki cara lain untuk menangkap David. Ternyata Bedun hendak pergi menemui ayah David. Saat telah bertemu dengan ayahnya David, Bedun langsung mengorek informasi yang diketahui oleh ayahnya. Bedun mengatakan kepada ayahnya kapankah terakhir kali ia bertemu dengan David. Ayahnya lalu mengatakan bahwa ia terakhir kali bertemu dengan David 8 tahun yang lalu. Kemudian Bedun melihat foto dari ibunya David. Lalu ayahnya David mengatakan bahwa ibunya telah pergi meninggalkan mereka saat David berumur 5 tahun dan tidak mengetahui lagi kabar dari ibunya. Kemudian ayahnya David langsung menyuruh Bedun untuk pergi dan akan memberitahu Bedun jika ia melihat David. Scene pun berpindah kepada David. Terlihat David yang sedang berada di kediaman Griffin. David melihat seorang Paladins yang ditangkap oleh Griffin. Lalu Griffin menjelaskan bahwa Paladins memiliki banyak anggota yang berusaha menangkap mereka. Jadi cuy, kaum mereka ini dikenal dengan sebutan jumper oleh para anggota Paladins yang mengejar mereka. Lalu David bertanya kepada Griffin, kenapa para Paladins mengejar mereka? Griffin menjelaskan bahwa para Paladins memburu mereka karena mempercayai bahwa kekuatan yang mereka miliki adalah sebuah kutukan. Kemudian scene memperlihatkan David yang sedang berada di rumahnya. David terkejut melihat ayahnya yang terkapar di sana. Lalu David berteleport ke sebuah rumah sakit untuk menolong ayahnya. David begitu sedih melihat keadaan ayahnya di sana. Setelah itu David terlihat pergi ke sebuah penjara. Ternyata David menemui Mark di sana. Mark begitu ketakutan melihat kehadiran David. David begitu marah terhadap Mark karena Mark memberitahu semua informasinya kepada Bedun. Scene pun berpindah
berpindah ke sebuah gurun pasir. Ternyata kediaman Gripin ini berada di tengah-tengah gurun pasir, dan terlihat Gripin yang basah kuyup karena habis berenang di Laut Atlantik. Lalu David yang berada di sana langsung mengambil beberapa barang milik Gripin. Gripin pun marah karena David mengambil barangnya. David menjelaskan bahwa ia harus menemukan Bedun karena David khawatir dengan keselamatan Millie. Lalu Gripin menyuruh David untuk tidak melakukan itu, dan Gripin memperlihatkan bekas luka yang ia dapatkan saat melawan Bedun. Gripin meminta David untuk jangan membuang waktunya dan membiarkan Gripin sendiri yang akan menangani Bedun. Lalu David mengajak Gripin bekerja sama untuk menghentikan Bedun. Gripin yang mendengar itu langsung menolak tawaran dari David. Gripin pun meninggalkan David. Tapi David yang berada di sana melihat celah lompatan Gripin dan memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Gripin. David terus mengikuti kemanapun Gripin pergi menggunakan celah lompatan Gripin. Gripin yang melihat David terus mengikutinya pun jengkel dan menyuruh David untuk berhenti. David masih berusaha mengajak Gripin untuk bekerja sama. Kemudian terlihat Gripin yang mengambil sebuah mobil yang terpajang di sana dan mengajak David ikut bersamanya. Who am I? Saat di perjalanan, mereka pun berbincang. David bingung mengapa Gripin mampu membawa sebuah mobil ikut berpindah tempat bersamanya. Gripin menjelaskan bahwa ia dapat memindahkan apa saja yang bergerak. David kembali mengajak Gripin bekerja sama untuk menyelamatkan Millie dan menghabisi para Paladins. Akhirnya Gripin pun menyetujui permintaan David. Mereka berdua terlihat pergi ke sebuah bandara untuk menyelamatkan Millie terlebih dahulu. Ternyata pesawat yang membawa Millie telah mendarat 1 jam yang lalu. Lalu David mengatakan bahwa ia harus menemukan Millie. Gripin menyuruh David untuk pergi duluan sementara ia mempersiapkan persenjataan. Kemudian terlihat David yang pergi ke tempat kerja Millie. Saat berada di sana, David tidak melihat kehadiran Millie. Lalu pekerja di sana mengatakan bahwa seseorang yang mengaku temannya David telah mampir. David pun bingung mendengar itu, dan pekerja itu pun menjelaskan ciri-cirinya kepada David. David yang mengetahui bahwa itu adalah Bedun pun langsung bergegas pergi. Ia pergi mencari Millie di kediamannya. Sesampainya di sana, David pun menemukan Millie yang ternyata sudah berada di sana. Millie terkejut melihat kehadiran David dan menyuruh David untuk pergi. Tak lama kemudian Bedun dan para Paladins yang lainnya telah sampai di kediaman Millie. David pun panik melihat kehadiran Bedun di sana. Lalu David mulai menjelaskan yang sebenarnya kepada Millie. David menunjukkan kekuatan yang ia miliki kepada Millie. Millie begitu takut melihat David yang dapat berpindah tempat. Tanpa sengaja saat Millie hendak pergi, David membawa Millie berpindah tempat. David ternyata membawa Millie pergi ke kediaman Gripin. Kemudian terlihat Bedun yang telah berada di dalam kediaman Millie. Bedun menemukan jejak teleportasi dari David dan menyemprotkan sesuatu untuk melihat celah lompatan David. Setelah menemukan celah itu, para Paladins mulai menyiapkan sebuah alat. Kembali kepada David, ia menghampiri Gripin yang berada di luar. Lalu Gripin marah karena melihat kehadiran Millie. Gripin mengatakan bahwa jika David membawa Millie berteleportasi, Bedun bisa mengikutinya karena para Paladins memiliki sebuah alat yang bisa membuka lorong waktu. David pun terkejut mendengar penjelasan dari Gripin. Gripin segera mengecek celah lompatan David. Lalu David pun datang menghampirinya, dan tiba-tiba ya, ternyata Bedun dan para anggota Paladins mampu berteleportasi ke kediaman Gripin. Bedun dan para Paladins yang telah berada di sana pun terlihat mencari keberadaan David. Saat David sedang bersembunyi, ia tak sengaja melihat foto ibunya. Lalu tiba-tiba David diserang oleh Bedun dan yang lainnya. David berusaha melarikan diri, tapi Bedun berhasil menangkap David menggunakan tongkat listriknya. Bedun pun mengeluarkan sebuah pisau untuk menghabisi David. Lalu tiba-tiba ya, Gripin datang menggunakan flamethrower untuk menyelamatkan David yang tertangkap. Ternyata Bedun telah menghindari tembakan flamethrower itu dan Bedun langsung berusaha untuk menangkap Gripin. Kemudian terlihat David yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari tongkat listrik yang menangkapnya. Kembali ke Bedun, Bedun mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengirim Gripin kembali kepada ibunya. Gripin yang mendengar itu pun terlihat marah dan langsung menyerang Bedun. Bedun yang terkena serangan dari Gripin pun terlempar sampai keluar, dan terlihat Gripin yang langsung berteleport ke suatu jalan. Gripin hampir ditabrak sebuah bus yang melintas, tapi tiba-tiba
Oi, edan cuy, Gripin bawa bus buat nabrak Bedun. Bedun pun menghindari serangan dari Gripin, tapi ia terjatuh kembali ke dalam kediaman Gripin. Bedun yang berada di sana pun hendak menyerang Millie, tapi tiba-tiba Gripin muncul dengan flamethrower dan berusaha menghabisinya. Bedun pun bergegas kembali memasuki celah waktu yang ia buat dan membuat dirinya kembali ke kediaman Millie. Gripin sangat marah dan terus menembakkan flamethrowernya sampai api yang dihasilkan pun ikut masuk ke celah waktu dan membakar kediaman Millie. Setelah itu Gripin lompat memasuki celah itu, tapi Bedun sudah mengetahuinya dan menunggu kedatangan Gripin. Saat Gripin telah berada di sana, mereka pun saling menyerang satu sama lain. Kembali kepada Millie, ia berusaha melepaskan David dari tongkat listrik yang menangkapnya. Setelah David terlepas, Millie langsung meminta David untuk mengantarnya kembali. David pun terlihat bersedih dan mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Millie. Dan tiba-tiba Gripin kembali ke kediamannya dan Millie yang berada di sana berhasil ditangkap oleh Bedun menggunakan tongkat listriknya. Bedun yang telah menangkap Millie pun menjadikan Millie seorang sandera. Kembali kepada David, ia melihat Gripin yang sedang bersiap untuk melawan para Paladins. Gripin ingin menghabisi para Paladins dengan cara meledakkan mereka semua yang ada di sana. David yang mendengar itu pun mengatakan bahwa Millie masih berada di sana dan David ingin menyelamatkan Millie terlebih dahulu sebelum Gripin meledakkan tempat itu. Mereka pun sedikit melakukan perdebatan. Lalu David berteleport ke suatu tempat dan membawa pemicu bom yang telah disiapkan Gripin. Gripin pun mengejar David menggunakan celah lompatan David. Gripin terus mengejar David untuk mengambil pemicu bomnya. Mereka berkelahi sembari berpindah-pindah tempat. Sampai akhirnya saat David telah terpojok, David melihat sebuah menara listrik dan langsung memindahkan Gripin ke menara itu, sehingga membuat Gripin tidak bisa lagi mengejar David. Kemudian David terlihat kembali ke kediaman Millie untuk menyelamatkan Millie. Saat David telah berada di sana, Bedun yang telah menunggunya pun langsung menangkap David. Akhirnya David tertangkap lagi oleh Bedun. Bedun yang akan menghabisi David pun mulai menjelaskan kepada David, hanya Tuhan yang boleh mempunyai kekuatan yang dimiliki David. Bedun kembali menyiapkan pisau untuk menghabisi David dan terlihat David yang berusaha keras untuk melepaskan diri. Lalu tiba-tiba ya, David menggunakan seluruh tenaganya dan ia berhasil memindahkan kamar Millie beserta semua yang ada di dalamnya ke sebuah danau. Lalu Millie yang telah berhasil melepaskan diri pun melihat David yang akan tenggelam. Millie memeluk David dan tiba-tiba mereka semua berteleport ke perpustakaan tempat pertama kali David melakukan teleportasi. Terlihat Bedun yang juga berada di sana berusaha untuk menangkap David, tapi David pun langsung memindahkan Bedun ke suatu tempat. Terlihat David membawa Bedun ke tempat yang jauh dari pemukiman. Come along, wait. I told you I'm different. Kemudian di akhir film terlihat David yang sedang mengunjungi sebuah rumah dan seorang gadis membukakan pintu untuk David. Lalu David mengatakan apakah Mary berada di sana. Gadis itu langsung memanggil ibunya. Ternyata ibu David telah menikah lagi dan memiliki seorang putri. David mengetahui bahwa ibunya adalah seorang Paladins. Ibunya pun mulai menjelaskan alasan ia meninggalkan David. Ia meninggalkan David untuk menyelamatkan nyawa David dari para Paladins. Kemudian ibunya pun menyuruh David untuk pergi dari tempatnya. David pun meninggalkan ibunya dan terlihat David yang berada di sana ditemani oleh Millie. Dan selesai. Film yang membahas tentang kekuatan teleportasi ini memang selalu buat iri cuy. Bagaimana enggak? Seandainya aja kalau salah satu dari kita bisa berteleportasi ke segala tempat yang kita mau. Pasti enak banget kan hidupnya cuy. Ya seperti yang kalian tahu, pasti ada aja orang yang iri sama kita kalau punya kekuatan kayak gitu. Sama halnya kayak Bedun ini cuy. Dia kan cuma iri karena ngelihat David bisa berpindah-pindah tempat, makanya ia ngeburu David dan Gripin. Ya balik lagi cuy, itu semua cuma ada di film ya cuy. Cukup dibayangkan aja cuy. Mungkin sampai di sini dulu cerita film dari saya. Sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Lagi dan lagi cuy, seperti biasa. Kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.